Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya maupun segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kelas 4 mata pelajaran TIK dapat menggunakan buku penerbitnya Erlangga. Nah, bisa kalian cari di toko buku terdekat, atau bisa juga kalau misalkan memang sudah ada kakaknya yang pernah punya bukunya yang sekarang duduk di kelas 5, berarti kelas 4-nya sudah tidak digunakan, bisa kalian gunakan bukunya. Nah, untuk pertemuan pertama Bapak hanya melakukan perkenalan saja untuk materi yang akan diajarkan satu semester ke depan. Nah, untuk bab 1 yang sudah ada bukunya bisa dibuka di halaman 2. Mengenal program pembuat animasi. Nah, dalam mengenal program pembuat animasi, kita harus tahu dulu apa itu animasi, kemudian saat menonton film atau animasi, manfaat apa yang akan kita dapatkan, dan etikanya itu seperti apa saat menonton film atau menonton animasi. Nah, buka bukunya di halaman 3. Manfaat dan etika menonton film. Siapa di sini yang tidak suka menonton film? Pasti semua rata-rata anak-anak, apapun juga suka menonton film. Kenapa kalian suka untuk menonton film? Karena menonton film itu dapat menyegarkan pikiran kita, dapat merefresh. Jadi dari aktivitas kita, misalkan belajar nih di rumah saat ini atau belajar di sekolah, nanti jika sudah dibolehkan di sekolah, kita habis belajar, kita pusing, pengen refreshing, tapi di rumah aja, tetap di rumah. Jadi gimana caranya? Ya kita pasti, kalau para anggota pribadi sih nonton film atau nonton yang bisa di televisi atau bisa di laptop. Nah, menonton film selain juga sebagai hiburan atau sebagai menyegarkan pikiran, dapat menjadi wawasan dan pengetahuan kita. Jadi kayak kita misalkan nonton berita, melihat berita, atau enggak pengetahuan bisa kita lihat baik di televisi ataupun melalui laptop atau internet. Ya, menonton film juga dapat menambah pergaulan dan sebagai sarana hiburan. Nah, kalau untuk menonton film, kita juga ada etika-etika yang harus kita lakukan. Apa saja etika yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak berisik. Jadi saat nonton film kita fokus ke filmnya, tidak berisik. Atau kalau misalkan kayak di bioskop kan, ada tuh dilarang berbicara, terus dilarang memainkan handphone harap di nonaktifkan atau di silent. Nah, itu aturan-aturan atau etika-etika yang dilakukan saat menonton film. Tidak boleh berisik, berbicara, atau boleh tertawa. Tapi kalau misalkan filmnya itu lucu, ada film yang bagian yang bikin kita ketawa atau lucu, itu boleh. Nah, duduk dengan sopan. Kalau di bioskop biasanya ada dilarang menaikkan kaki ke bangku yang bagian depannya. Nah, duduk dengan sopan, tidak ada menaikkan kaki, kemudian tidak mengganggu kenyamanan penonton yang lain. Tidak mengganggu kenyamanan penonton lain itu maksudnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ke toilet kan di bioskop kan kadang
kita lagi berdiri misalkan. Nah, yang belakang nih, jadi ngelihat ke kita fokusnya, karena ketutup kehalangan sama kita lewat, kita jalan, itu tidak boleh mengganggu kenyamanan penonton lain. Nah, kemudian, nah ini di halaman berikutnya, halaman 4 ada tuh, ya tadi sudah Parang jelaskan sedikit. Jika kamu menonton film di bioskop, aturan tata tertib berikut ini harus diperhatikan. Duduk di kursi sesuai dengan nomor tiket. Kemudian bila ingin ke toilet, keluar masuk dari pintu yang sudah ditetapkan. Matikan telepon genggam agar dirinya tidak mengganggu orang lain atau di silent. Tidak merekam film dengan alat perekam, handphone, handycam atau hal yang lainnya, alat perekam. Nah, di sini untuk manfaat dan etika dalam menonton film. Kemudian, apa itu animasi? Animasi yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Animasi berasal dari kata to animate, yang artinya menghidupkan. Nah, kalau secara umumnya, animasi adalah kegiatan untuk menggerakkan benda mati menjadi seolah-olah atau terlihat bergerak atau berkesan hidup. Jadi sebenarnya ini benda mati nih, atau seolah-olah kelihatan hidup. Jadi menghidupkan atau menggerakkan benda yang mati menjadi terkesan hidup. Itu pengertian dari animasi, berasal dari kata to animate yang artinya menghidupkan. Nah, film animasi apa aja contohnya? Kayak misalkan ada yang suka nonton Doraemon, itu film animasi. Detektif Conan, kemudian Dora, Ipin Upin. Nah, kalau kalian sering dulu sih pernah ada di yang film kartun Doraemon. Dia biasanya di akhir film ada cara-cara menggambar film tersebut, menggambar Doraemonnya. Jadi dahulu orang itu tidak menggunakan komputer, namun menggunakan susunan dari beberapa kertas atau buku. Jadi beberapa kertas itu dibuat gambarnya yang berurut, pergerakannya itu berurut. Kemudian nanti disusun dan dibuka satu persatu. Jadi kayak flipbook namanya. Nah, kalau di laptop itu atau di komputer apa aja programnya untuk membuat animasi? Ada banyak, ada beberapa. Yang pertama Swiss, kemudian Flash, ada pensil, ada Pivot. Nah, kalau untuk pensil dan Pivot ini bisa kalian unduh secara gratis melalui internet. Nah, di sini Parangga bahasnya tentang perangkat lunak yang Pivot. Ini ya, sudah ada Pivot Animator. Di sini mengenal perangkat lunak Pivot. Nah, untuk tampilan awalnya, ini tampilan yang sudah dibuat gambarnya. Ini di sini ada namanya, ini jendela Pivotnya ya. Ini ada yang pertama namanya menu bar. Menu bar itu ada file, edit atau bantuan atau option, help. Nah, kemudian kalau menu bar di sini untuk menjalankan suatu perintah. Ya. Kemudian ada yang berikutnya tombol play atau jalan. Nah, di sini untuk menjalankan animasi yang sudah kita buat. Kemudian tombol stop untuk memberhentikan atau menghentikan animasi. Kemudian yang berikutnya repeat atau loncati. Ini harusnya ini sama juga dengan repeat. Repeat itu misalkan ini dicentang atau ini kan dicentang atau enggak nih. Kalau misalkan dicentang akan menjalankan animasi secara berulang-ulang. Jadi kalau enggak dia kayak gini jadinya langsung berhenti. Nah, kalau misalkan repeatnya kita centang, ini dia jalan terus, kan? Enggak berhenti kan? Ini ada beberapa slide nih.
pergerakan nih. Nah kalau di matiin sekali doang, kan? Jadi ini harus kita gunakan terang. Nah kemudian slider di sini untuk mengatur gerakan animasinya. Nah, lebih lambat. Kita buat agak cepat. Nah, lari. Kita buat paling lambat. Mana ya? Lambat. Nah, jalan kan? Ini slider ini berfungsi untuk mengatur gerakan animasi. Ini kita lihat slide-nya. Ini slide pertama. Gambarnya seperti ini kan. Nah, kemudian di slide kedua, ini agak naik ke atas. Ini gambar yang pertama nih, bayangan ini. Ya kan, ada pergerakan. Nah, kemudian yang ketiga, agak naik lagi ke depan, maju lagi ke depan. Ini agak mundur ke belakang. Namanya. Nah, break dan seterusnya sampai terakhir. Nanti yang dari kumpulan slide ini, kumpulan gambar ini bisa menjadi suatu animasi. Contoh, kita buat lari. Ya. Kemudian di sini kan ada titik merah, kemudian ada namanya titik orange. Ya. Ini ada beberapa fungsi. Jadi kalau titik merah itu berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Jadi kayak kepala nih misalkan di belakangnya. Nah, ini titik merahnya nih. Ya, kita kliknya yang titik merah. Kemudian kalau yang titik orange berguna untuk menggerakkan seluruh karakter. Oke, semuanya gerak. Nah, ya kan? Ini untuk titik orange. Kalau titik merah menggerakkan satu bagian aja nih, kepala contohnya. Tuh. Nah, kemudian tombol next frame untuk berpindah ke frame berikutnya. Frame yang telah dipilih akan muncul di kotak atas. Ini frame. Tambah frame. Tambah frame kalau misalkan mau ada lagi nih di sebelah sini. Ya, contoh. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita sedikit membahas tentang program pengelola animasi, kemudian etika menonton film seperti apa, dan manfaat menonton film seperti apa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.